Tauta Awana adalah salah satu suku tertua yang mendiami daratan Pulau Sulawesi. Nenek moyang mereka sudah menetap di dalam hutan kawasan Gunung Tokala sejak 8.000 tahun yang lalu. Saat zaman sudah modern, kehidupan Tauta Awana banyak yang berubah. Mereka hidup mengikuti alur perkembangan zaman, namun sebagian masih mempertahankan adat dan tradisi pendahulu. Hari ini petualangan saya sampai di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Langkah kaki saya berlanjut menuju ke Dusun Salisarao. Sebelum melangkah lebih jauh, saya menuju ke rumah Ibu Marlin, seorang pemandu lokal yang juga memiliki garis keturunan Tauta Awana. Jauh di pedalaman hutan Sulawesi, hidup sebuah suku yang sejak ribuan tahun sebelum Masehi telah tinggal dan memilih hidup terasing. Saat ini saya berada di Morowali Utara akan menelusuri jejak kehidupan suku tersebut. Tauta Awana artinya orang-orang yang tinggal di dalam hutan. Mereka bermukim di beberapa titik belantara Kabupaten Morowali Utara. Dari Desa Taronggo, kami masih harus berjalan kaki lebih dari 5 km untuk sampai di salah satu pemukiman suku Tauta Awana. Nah, jadi sekarang kita menuju ke Dusun Salisarao, dusun yang terdekat dari Desa Taronggo. Dan ini perjalanannya berapa lama, Ibu? Ya, kurang lebih 2-3 jam deh. 2-3 jam? Ya. Tidak banyak pilihan cara untuk menuju pemukiman suku Tauta Awana di Dusun Salisarao. Selain berjalan kaki, kita juga bisa mencapainya dengan menggunakan sepeda motor. Tapi karena jalan tanah yang licin akibat curah hujan yang tinggi, menempuhnya dengan berjalan kaki adalah pilihan yang tepat. Sungai Salato, ini dia satu-satunya jalan untuk ke dusun yang ada di sana. Cuman karena kata Ibu ini semalam sempat hujan, jadi airnya meluap dan arusnya lumayan kencang. Lumayan effort nih. Berasal dari mata air di Gunung Tokala, Sungai Salato mengalir sepanjang 187 km hingga ke Teluk Tolo. Tak hanya sebagai urat nadi kehidupan Tauta Awana, Sungai Salato juga menjadi pembatas utama pemukiman masyarakat suku dengan dunia luar. Nah, ini sekarang kita sudah naik ke rakitnya. Ini memang menjadi satu-satunya jalan untuk menyeberang ke sana. Bisa jalan biasanya di sini, jalan kaki gitu menyeberang. Kalau tidak banjir begini bisa jalan kaki. Sudah hampir 10 tahun terakhir, rakit yang tersusun dari 25 batang bambu ini menjadi tumpuan saat cuaca sedang tidak bersahabat. Ini tali yang di depan tuh sempat lepas, jadi rakitnya kebalik ini. Talinya terlepas. Seutas tali baja yang membentang dari kedua sisi sungai menjadi satu-satunya penahan agar rakit tidak terbawa arus. Dorongan kayu dan ikatan tali pada rakit membawa kami sejengkal demi sejengkal sampai di seberang. Terima kasih ya, Pak. Belum separuh perjalanan menuju Dusun Salisarao, kami masih harus berjalan kaki sekitar 2 jam. Kali ini pepohonan mulai lebih rimbun, ditambah cuaca yang mendung membuat hawa jadi lebih sejuk. Meski lelah, kami harus bergegas. Jika hujan turun, perjalanan akan lebih berat lagi. Nah, ini dia sungai kedua yang harus kita lewati. Tapi ini tidak terlalu besar seperti sebelumnya, jadi lebih mudah, Ibu ya. Dingin airnya, Ibu. Setelah menyeberang sungai kedua, kami mulai memasuki kawasan hutan adat Wana Posangke. Sesuai dengan namanya, kawasan hutan ini didiami serta dimanfaatkan oleh masyarakat adat Wana Posangke. Ini jalannya udah semakin nanjak. Semakin terasa ini capeknya, Ibu. Gunung Tokala memiliki ketinggian 2.630 meter di atas permukaan laut. Gunung yang memiliki nilai spiritual bagi masyarakat adat Tauta Awana. Dikit lagi, Ibu. Dikit lagi.
Setelah melewati tanjakan yang melelahkan, hijaunya hamparan rumput dan pepohonan menyambut kami. Dari kejauhan, atap-atap rumah sudah terlihat. Itu artinya pemukiman Tauta Awana di Dusun Salisarao sudah di depan mata. Ini tetangga semua berarti. Akhirnya kita sampai juga nih di Dusun Salisarao. Perkiraannya sih cuma 2-3 jam ya. Tapi sekarang sudah hampir 4 jam. Oh, yang tadinya mendung di bawah sana, kita sampai di dusun ini dengan kondisi cuaca yang cerah. Wih, beruntung kita Ibu. Tidak hujan ya. Dahulu, suku Tauta Awana dikenal dengan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah. Namun sekarang mereka mulai membangun rumah permanen dan pemukiman. Antar bangunan tidak lagi dibatasi oleh jarak yang jauh, sehingga membentuk perkampungan yang disebut dengan lipu. Nah, karena pemukiman suku Tauta Awana ini jauh di pedalaman hutan, rumah-rumahnya dibangun tinggi seperti rumah panggung Ibu ya. Itu alasannya supaya terhindar dari hewan-hewan buas. Walau tinggal di kawasan hutan, suku Tauta Awana sudah biasa berinteraksi dengan masyarakat luar. Cara mereka berpakaian pun lumrah seperti masyarakat pada umumnya. Di antara pepohonan yang tinggi di sekitar saya terdapat satu jenis pohon bernilai tinggi. Bukan batang atau daunnya, tapi getahnya. Sudah dimanfaatkan turun-temurun nenek moyang Tauta Awana. Nah, saat ini saya bersama Apa dan Indo, kita akan mencari nih pohonnya. Pohon damar. Pohon damar di kawasan Gunung Tokala tumbuh subur dan alami. Sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang Tauta Awana telah memanfaatkan getah pohon damar untuk kebutuhan dasar seperti membuat perapian. Kini, di era modern, Tauta Awana tetap mencari damar karena memiliki nilai ekonomi dan banyak diminati untuk bahan industri. Setelah menyusuri aliran sungai, saya bersama Apa dan Indo harus masuk ke dalam hutan untuk menuju pohon damar yang siap disadap. Sudah diambil ini getahnya ya? Oh belum, itu ada bekas-bekasnya? Bekas lama. Oh bekas lama. Iya. Oh berarti sudah pernah ada yang ngambil ya? Iya sudah. Karena pohon damar ini itu tumbuhnya alami, jadi setiap orang tuh bisa ngambil apa ya? Iya. Tuh dia, kita bisa lihat itu udah berkali-kali diambil getahnya. Damar diambil getahnya saat pohonnya sudah cukup dewasa. Biasanya berusia minimal 15 tahun dengan diameter batang 30 cm atau lebih. Nah, untuk mengambil getahnya ini memerlukan 2 alat. Ada parang sama bikolo namanya. Bikolo ini untuk mengambil serpihan-serpihan getah yang sudah kering tadi. Nih. Banyak ini. Di alam liar, pohon damar bisa tumbuh hingga mencapai tinggi 60 meter. Setiap jengkal batangnya menghasilkan getah yang memiliki nilai jual tinggi. Sebenarnya untuk mengambil getahnya ini, kita bisa di setiap bagian pohon damarnya. Asalkan bisa dijangkau. Makanya ini apa menggunakan eja namanya ya? Eja atau tangga untuk mengambil bagian atasnya. Tiap 2 minggu sekali pohon damar bisa diambil getahnya. Tapi untuk hasil yang lebih baik, idealnya satu pohon dipanen 1 bulan sekali. Lewat mana apa? Selesai di satu pohon, kami masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan untuk mencari getah damar di pohon lain. Susah ya masuknya. Sebenarnya dari satu pohon itu kita bisa dapetin 5 kilo getah. Cuman karena pohon yang tadi itu sepertinya sudah sering sekali diambil berkali-kali, kita cari nih pohon yang lain. Akhirnya kita nemuin tuh. Banyak ini getahnya. Getah keringnya banyak ya? Iya, banyak. Getah damar adalah salah satu hasil hutan tumpuan ekonomi suku pedalaman Tauta Awana. Mereka rela mencarinya selama berhari-hari di dalam hutan.
Baru bentar loh kita ambil getahnya udah banyak nih. Itu tanya baiknya diambil berapa kali. Kewajibannya nih setelah kita ambil, baiknya kita lukai lagi supaya nantinya akan tumbuh lagi getahnya. Selesai mengambil getah damar, kami tidak langsung pulang ke rumah. Saya diajak mencari kulit kayu untuk memperbaiki wadah penampungan damar mentah yang putus. Sini ya. Nah, tadi karena kita dapat getah damarnya banyak dan berat, tas yang dipakai sama apa itu sampai putus talinya. Sekarang kita mau cari kulit batang pohon untuk menjadi pengganti talinya itu. Suku Tautawana menyebut pohon kecil ini dengan nama pohon Nilo. Kulitnya kuat dan lentur sehingga kerap dijadikan bahan perlengkapan. Bagian kulitnya ini kita ambil. Iya, kulitnya. Nanti kita sama Indo ya. Iya. Kita perbaiki bersama Indo. Jika dulu kulit kayu dimanfaatkan untuk membuat pakaian, sekarang mereka memanfaatkannya untuk keperluan lain. Jadi memang yang kita pakai itu kulit pohonnya, tapi ada bagian tertentu nih. Bagian luar ini kita harus kelupasin dulu ya. Nah, karena yang kita pakai ini bagian dalamnya ini. Lebih lentur dia. Bagian dalam kulit kayu pohon Nilo inilah yang akan dimanfaatkan sebagai pengganti tali. Kulit kayu ini cukup kuat untuk menahan beban hasil panen getah damar. Bisa kuat berapa lama kalau tali? Ya, Nilo. Kuat berapa lama? 1 bulan kita pakai. 1 bulan. Wih. Banyak. Berat sekali. Pantas saja tadi talinya sampai putus. Setelah hampir sehari penuh mencari getah damar, pulangnya kami kembali harus berjalan jauh menembus hutan.